Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba." Keadaannya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang aku katakan kepada kamu, aku katakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Pace Ebene. Pada hari Minggu ini kita memasuki masa Advent pertama. Masa Advent dalam tahun liturgi gereja merupakan masa kedatangan. Sebab kata Advent sendiri berasal dari bahasa Latin Adventus, yang berarti kedatangan. Lalu pertanyaan untuk kita, kedatangan siapa yang harus kita persiapkan? Tentu kedatangan Kristus yang sudah, sedang, dan akan datang. Secara umum, masa Advent dibagi dalam 4 lingkaran petang. Oleh karena itu, masa Advent adalah saat, waktu, dan kesempatan bagi gereja, bagi kita menyiapkan diri, menyiapkan hati untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka kita diajak untuk mempersiapkan kedatangan Kristus melalui sikap hati yang penuh dengan pertobatan. Secara khusus akan kita merayakan nanti pada hari raya Natal. Warna liturgis yang digunakan pada minggu ini adalah warna yang melambangkan pertobatan untuk menantikan kedatangan Tuhan. Apakah Tuhan datang hanya pada masa Advent, juga Natal, dan hanya masa inikah kedatangannya disiapkan dan dinantikan? Tentu saja tidak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kedatangan Tuhan selalu ada dan kapan saja. Ia tidak pernah meninggalkan gerejanya dan selalu hadir di tengah umat dalam setiap kejadian, setiap peristiwa dan pengalaman hidup kita. Perayaan dari masa Advent mengandung makna 2 pokok utama. Pertama, peringatan akan kedatangan Kristus di dunia ini yang kita rayakan pada hari raya Natal nanti. Yang kedua, penantian akan kedatangannya kembali pada akhir zaman, atau kita menyebutnya dengan parousia, akhir zaman. Masa Advent perlu dimaknai sebagai perspektif masa sekarang, masa depan, yaitu mengharapkan kedatangannya kembali dalam kemuliaan. Sebab dia akan datang dalam kemuliaannya, membawa penghukuman bagi mereka yang tidak percaya, namun akan memberi upah bagi setiap orang percaya kepadanya. Sejalan dengan itu, menyiapkan diri juga berarti menantikan secara aktif. Bacaan pertama yang dikisahkan dalam Nabi Yesaya dibuka dengan doa pengakuan iman kepada Yahweh sebagai Bapa kami, penebusan kami, dan pengakuan akan dosa-dosa. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu, dan mengapa Engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Sedangkan dalam bacaan kedua yang digambarkan dalam 1 Korintus, di sana Paulus menasihatkan kepada umatnya agar jangan sampai mereka kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan Tuhan kita Yesus Kristus yang akan menumbuhkan kamu sampai pada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengingatkan kepada kita untuk selalu berjaga-jaga, waspada, siap sedia, selalu kapan saja, supaya kita tidak lengah dalam menantikan kedatangannya. Sebab hendaklah kamu siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ia datang seperti pencuri, ia datang seperti maut kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apa saja. Nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Yesus melalui Injil Markus ini digambarkan dalam bentuk perumpamaan, seperti seorang yang akan berpergian dan menyerahkan tanggung jawab kepada para hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan secara khusus memerintahkan kepada penunggu pintu untuk berjaga-jaga.
Sebab kita tidak tahu kapan waktu tuan rumah itu pulang. Dia akan datang pada waktu yang kita tidak duga. Sang Tuhan mengharapkan bahwa saat Ia kembali, segalanya akan didapatinya seperti sedia kala. Para hamba akan menjaga rumah dengan aman dan semua tanggung jawab dikerjakan dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, berjaga-jaga dalam konteks perikop ini adalah waspada serta siap sedia melakukan tugas yang diembankan kepadanya. Berjaga-jaga bukanlah ungkapan sikap cemas, melainkan ungkapan kerelaan untuk menjadi semakin setia, semakin bertanggung jawab, semakin bertumbuh menuju kesempurnaan kasih, kepenuhan hidup Kristiani, semakin serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu, berjaga-jaga berarti kita menaruh iman kita kepada Kristus dan melakukan apa yang Dia minta, serta menghidupinya dalam iman yang teguh untuk menantikan kedatangannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, melalui pesan yang disampaikan dalam bacaan hari ini, kita diingatkan untuk menyadari bahwa Tuhan datang pada saat yang tak terduga. Kita perlu selalu waspada dan melakukan persiapan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Maka hidup adalah masa persiapan dari setiap jenjang ke jenjang berikutnya. Sebab itu, marilah kita membangun sikap seperti seorang hamba yang senantiasa waspada, setia, baik dan taat, dan bertekun dalam mengusahakan semua hal. Semoga saat kedatangannya kembali, Tuhan melihat kita dalam kondisi terjaga dan telah menyelesaikan tugas serta tanggung jawab kita, dan bukan dalam keadaan lengah dan tertidur. Masa Advent, masa persiapan untuk menyambut hari raya datang. Dengan demikian, pada masa ini adalah masa yang tepat untuk membaharui sikap waspada serta meninjau kembali pengalaman hidup kita untuk memberikan orientasi baru bagi hidup kita. Selamat memasuki masa Advent. Tuhan memberkati.